Aduh, lali aku. Perlu tak salah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita melanjutkan pengajian kita yang kemarin terhalang satu malam ya, karena ada suatu hal. Kita masih melanjutkan tentang penciptaan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam warwasiro setuhune Allah Subhanahu wa taala wis gawe arwah sadurunge atsam kurang 2000 tahun. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan roh sebelum diciptakannya tubuh ya, atau jisim tubuh, disebutkan 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum diciptakannya tubuh itu roh sudah diciptakan. Maka sakwuse wis dadi arwah, maka nuli den simpen ing dalem ngelmune Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicipta, roh itu lalu disimpan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mongko tatkalane kersa Subhanahu wa taala agawe atsam, mongko nyediani Allah Subhanahu wa taala ing dalem ngilmune setuhune keduwe saben-saben dzurrah saking atsam iku anduweni roh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan badan atau tubuh atau wujud fisiknya, maka Allah menyediakan pada mungkin bahasa sekarangnya pada konsepnya, pada pengetahuan Allah itu masing-masing dzurrah, masing-masing atom, bagian terkecil dari badan itu mempunyai roh. Maka mengko dadi ana mengkono-mengkono dzurrah iku dadi jodone mengkono-mengkono arwah, sa'adah utawa syaqawah. Maka jadilah setiap badan, setiap bagian terkecil dari tubuh material, tubuh fisik itu menjadi jodohnya roh, baik itu dalam kebahagiaan maupun dalam kecelakaan. Jadi itu setiap dzurrah, setiap atom dari tubuh manusia itu sudah mempunyai jodohnya, yaitu roh yang sudah diciptakan tadi 1000 tahun sebelumnya. Mongko keri-keri Subhanahu wa taala agawe keduwe saben-saben makhluk gambar rupane kang maksus keduwe saben-saben arwah lan dzurrah. Maka kemudian lalu Allah menciptakan setiap makhluk itu gambar yang menyerupai setiap roh dan dzurrah. Ya. Mongko nuli den selahaken ing sakul arsy. Wus dzahir iku gambar rupane makhluk sadurunge wujude makhluk. Jadi gambar yang tadi itu setiap roh dengan dzurrah dengan atom itu lalu ditaruh di
kaki arsy. Jadi gambar itu sebelum berwujud makhluk itu sudah ada di kaki arsy. Mongko setuhune subhanahu wa ta'ala yakti agawe ing rupane gambare anak Adam kabeh kelawan memper-memper lan modo-modo kelawan rupane Adam, dan setiap setiap rupa dari gambar anak Adam itu mirip-mirip atau serupa dengan rupanya Adam. Lan rupane Adam melu opo anane gambar rupane ingkang ana ing sakul arsy. Sedangkan Adam sendiri itu rupanya itu persis sama dengan yang ada di kaki arsy. Mongko mengkono ikulah isyarae dawuhe Kanjeng Nabi innallaha khalaqa Adama ala suratir rahman. Maka itulah isyarat yang diberikan oleh hadis Nabi, oleh sabda Nabi, bahwa Allah itu menjadikan Adam dalam gambarnya Ar-Rahman. Jadi bukan Allah itu berupa gambar, tapi maksudnya adalah gambar yang sudah ada pada arsy, pada kaki arsy Allah Subhanahu wa taala. Wus agawe Subhanahu wa taala ing Adam tetap netepi ing atase rupa gambar ingkang ana sakul arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membuat Nabi Adam itu sama persis dengan gambar yang ada pada kaki arsy, kaki singgasana Tuhan. Tegese ing atase rupa kang wis agawe Ar-Rahman ana ing sakul arsy wis anuturaken ing iki masalah Syekh Asy'arani ing dalam Yawaqit wal Jawahir. Jadi maksudnya adalah bahwa Nabi Adam itu diciptakan dengan suatu bentuk atau rupa yang sama dengan yang ada di kaki arsy. Itu sudah disebutkan di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir oleh Imam Asy'arani. Mongko sawuse tine Adam wis dadi sol-sol, mongko nuli perintah Subhanahu wa taala marang malaikat musawwir lan iya iku malaikat Israfil kapure gawe rupane Adam niru apa anane gambar ingkang ana ing sakul arsy. Maka ketika tin kemarin kan tanah yang diambil lalu dibacem lalu dibentuk sehingga menjadi tin. Kalau ketika tin atau lumpur pekat ya, itu ketika sudah menjadi tembikar, sudah menjadi semacam tanah kering yang kalau dipukul itu gemerincing. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang juru gambar, juru rupa, mungkin begitu ya, yang ahli membuat bentuk, yaitu malaikat Israfil, disuruh agar bentuknya Nabi Adam itu dibuat sedemikian rupa sehingga sama dengan yang ada di kaki arsy. Mongko dadi sol-sol, dadi jasad musawwar, maka jadilah itu tembikar atau kalau sekarang ya mungkin mudahnya patung tembikar yang berupa yang sudah menyerupai atau yang sudah berwujud rupa Nabi Adam. Mongko nuli den selahaken gambar tapel Adam ing dadane munggah mudune para saya kira dedalane ini. Ing dedalane munggah mudune para malaikat 70 tahun lawase ing hale Adam nomo gerabah durung nomo insan. Lalu bentuk tembikar tadi lalu ditaruh yang disebut dengan tapel Adam itu ditaruh di jalan tempat naik turunnya malaikat. Tempat naik turunnya malaikat di situ sampai 40 tahun lamanya. Pada waktu itu Adam masih berbentuk gerabah ya, belum berbentuk manusia. Jadi Nabi Adam ketika masih berupa
tadi tanah yang kering, yang dibakar, yang gemerincing, itu disebut dengan tapel Adam ya. Atau bentuk awalnya dari Adam itu ditaruh di jalan, tempat naik turunnya malaikat, ya, sehingga malaikat tahu semuanya. Setiap kali lewat, pasti lalu melihatnya. Nah itu Adam masih belum bernama manusia, masih berupa gerabah. Ya. Utawi panggonane semele tapel Adam iku ujare kaul antarane Mekah lan Thaif. Ya. Menurut satu pendapat bahwa tempat ditaruhnya tapel Adam tadi gerabah bentuk Nabi Adam yang masih berbentuk gerabah itu ditaruh di antara Mekah dan Thaif. Ya, Mekah itu tempat orang haji, Thaif itu ada di sebelah selatannya. Lan ujare kaul ana ing babul jannah, ada lagi yang mengatakan itu di pintu surga. Mongko semongso-mongso liwat para malaikat ningali ing iki tapel Adam mongko padha gawok. Para malaikat saking kadadeane iki Adam lan baguse rupane lan baguse dedeke lan baguse wangune ya. Lan iya iku suwidak dzira. Nah, maka setiap kali malaikat lewat melihat itu tadi bentuk tubuh Nabi Adam yang masih berupa gerabah, itu lalu mereka semuanya kagum, rupanya sangat bagus, lalu perawakannya, tingginya itu juga pas begitu, juga bentuknya. Nah, tingginya itu disebutkan di situ 60 dhira, ya, atau kira-kira 30 meter. Qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh manusia telah kami ciptakan dalam bentuk yang atau dalam dalam perawakan yang paling bagus. Lan ora padha ningali para malaikat sadurunge iki Adam ing makhluk ingkang kaya Adam, mulane dadi banget gawoke. Malaikat itu tidak pernah melihat sebelumnya bentuk atau makhluk yang bentuknya seperti tapel Adam tadi atau prototipe dari Adam tadi. Maka mereka karena belum pernah melihat dan sangat indah, lalu mereka merasa sangat takjub. Mongko nuli liwat iblis, mongko nuli ningali ing Adam, mongko ngucap iblis, krana apa den gawe iki makhluk. Tapi ketika iblis lewat dan melihat itu, melihat Adam yang masih bentuk tapel tadi, maka iblis mengatakan, "Loh, kenapa makhluk seperti ini diciptakan?" Mongko nuli den tutuk kelawan tangane, mongko ningali iblis ing iki tapel Adam bolong. Nah, lalu dipukulnya itu tapel Adam atau patung Nabi Adam itu ternyata dalamnya kok berlubang gitu. Dalamnya bukan berlubang, dalamnya rongga gitu. Ada rongga. Mongko nuli mlebu iblis ing dalem tapel Adam saking cangkeme, metu saking dubure. Nah, maka lalu iblis masuk mulai dari mulut terus ke bawah, keluar dari duburnya. Mongko nuli ngucap iblis marang para kancane malaikat, iki makhluk bolong ora bisa tetep suwiji-wiji lan ora bisa ngempet suwiji-wiji. Maka lalu iblis mengatakan, makhluk ini rongga stabil, bisa tetap di dalamnya dan dia tidak akan bisa menahan sesuatu. Ya. Saya ulang lagi, tidak ada gangguan koneksi. Mongko nuli liwat iblis, mongko nuli ningali ing Adam, mongko ngucap iblis krana apa den gawe iki makhluk. Lalu ketika lewat iblis, maka dia berkata, kenapa dibuat makhluk ini? Lalu tadi sudah saya sebutkan, Adam lalu
memukul itu patung itu, lalu terasa bahwa dalamnya itu berungga. Maka dia lalu masuk dari mulut dan keluar dari dubur, lalu dia mengatakan bahwa makhluk ini tidak bisa tetap dalam satu keadaan dan juga tidak bisa menahan sesuatu. Mongko nuli ngucap iblis marang para malaikat, lamun den utamaaken iki makhluk angungkuli ing sira kabeh, mongko kaya apa sira kabeh. Lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya, seandainya makhluk ini dibuat melebihi Anda semua, kalian semua, maka apa pendapat kalian? Mongko ngucap para malaikat, ingsun kabeh yakti miturut apa kersane bendara, ora pisan-pisan ingsun kabeh arep nyulayani. Jawab kawan-kawannya, ya kami semua akan patuh kepada kehendak Tuhan atau Tuhan kita. Sama sekali kita tidak akan menyelisihinya. Mongko ngucap iblis ing dalem atine, wallahi lamun den utamaaken iki makhluk angungkuli ingsun yakti nyulayani ingsun apa perintahe, lan wallahi yakti ingsun rusak anak putune iki makhluk. Lalu iblis berkata di dalam hatinya, demi Allah, seandainya makhluk ini nanti diunggulkan atas saya, maka saya akan menolak itu, saya akan menyelisih perintah itu. Dan demi Allah, saya akan merusak anak cucunya makhluk ini. Mongko ikulah artine qauluhu ta'ala wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Itulah arti dari firman Allah, aku mengetahui apa yang kalian tunjukkan, kalian nampakkan, dan apa yang kalian sembunyikan. Yang dinampakkan itu adalah bahwa mereka akan taat kepada perintah Allah, tapi ma kuntum taktumun, yang disembunyikan itu adalah apa yang dikatakan di dalam batin oleh iblis itu. Tegese barang kang wis ngucap malaikat kabeh lan barang kang wis ngempet iblis ing dalem atine arep nyulayani, ya, yakni apa yang sudah diucapkan malaikat dan yang sudah ditahan di dalam hati iblis bahwa dia akan menyelisihi perintah itu. Lan mangkonolah artine qauluhu ta'ala illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan itulah makna firman Allah ketika diperintah para malaikat itu untuk bersujud, iblis menolak dan dia merasa lebih besar dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang yang kafir atau yang menolak. Mongko tatkalane wis semeleh jasadi Adam ana baina Thaif lan Makkah utawa ing Babul Jannah oleh 40 tahun mongko nuling ngudani Allah Subhanahu wa taala kelawan matorul huzun 40 tahun. Maka setelah 40 tahun dari diletakkannya patung Adam tadi atau tapel Adam di antara Thaif dan Mekah atau di pintu surga, maka Allah lalu menghujaninya dengan hujan kesedihan selama 40 tahun. Mongko nuli ngudani Allah Subhanahu wa taala kelawan matorus surur setahun lawase. Mongko arah mengkono anak Adam kabeh akeh susahe tetapi akhirnya nemu bunga salawase. Lalu kemudian diturunkan juga hujan 1 tahun saja. Jadi hujan susahnya itu 40 tahun, tapi hujan gembiranya itu hanya setahun. Itu maksudnya adalah bahwa anak Adam, bahwa manusia itu lebih banyak susahnya, tetapi pada akhirnya akan menemukan kegembiraan untuk selama-lamanya. Mongko tatkalane kersa Subhanahu wa taala paring roh marang makhluk Adam, mongko perintah Subhanahu wa taala marang roh Adam kapurih mlebu marang tapel Adam
dadi jodone. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kepada tapel Adam atau patung Adam tadi itu roh, maka lalu Allah memerintahkan kepada roh Nabi Adam untuk masuk ke dalam patung Adam tadi. Mongko matur roh ya Rabbi wa sayyidi kados pundi anggen kula mlebet lan kados pundi kula tuwan jodohaken kelawan jasad kang peteng lan jasad kang kasar kados pundi kula. Lalu roh itu bertanya, wahai Tuhanku dan junjunganku, bagaimana saya akan masuk dan Tuhan ke dalam jasad ini dan Tuhan jodohkan aku dengannya, jasad yang gelap dan yang kasar seperti ini. Nanti bagaimana nasibku? Begitu. Mongko nuli paring Subhanahu wa taala marang lawangan keparingan ngakalan pikir supaya ngemong marang wadon jasade. Mongko nuli angendika Subhanahu wa taala mlebu sira roh marang jasade Adam. Ya, maka lalu Allah memberikan saya kira ini lawangan ini saya kira mestinya lanangan saya kira itu. Jadi lalu Allah memberikan unsur jantan dalam tubuh itu yaitu akal dan pikir agar merawat atau memelihara jasad yang bersifat betina itu. Mongko nuli angendika Subhanahu wa taala mlebu sira. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah kau roh ke jasadnya Adam." Ya. Jadi tadi kan ada semacam protes dari roh ya, bahwa itu bahwa patung Adam itu gelap dan kasar, maka diberikanlah akal, fikir supaya membuat terang dan menjadi pemelihara daripada jasad. Ya, ini sebetulnya makna filosofi yang tinggi bahwa semestinya roh manusia itu tidak mengikuti kemauan jasad ya. Dan dalam banyak hal kita manusia pada umumnya bisa mengatasi itu. Mongko matur kados pundi, ini mongko matur roh kados pundi ya Rabbi wa sayyidi anggen kula mlebet mboten waget hingga kaping 3 dawuhe Subhanahu wa taala marang roh injih mangkono ature roh. Lalu roh itu berkata, menjawab firman Allah dengan mengatakan, bagaimana wahai Tuhan dan junjunganku, saya bisa masuk karena saya tidak bisa masuk ke situ, ke dalam tubuh Adam sampai 3 kali diperintahkan, jawabannya selalu begitu. Mongko ngendika Subhanahu wa taala mlebu sira ya roh kelawan ingsun peksa kadidene besok matunira kabeh kelawan peksa. Roh tadi kan tidak mau dia masuk ke jasad itu, tapi lalu Allah memaksa, masuklah kamu. Kami diperintah 3 kali tidak mau, lalu masuklah kamu secara paksa. Jadi dipaksa masuk, sebagaimana nanti keluarnya itu juga dipaksa. Ini ya, cerita seperti ini, saya kira cerita yang bersifat simbolik ya, tidak mesti dimaknai dengan makna hakiki. Maka tatkalane wis perintah Subhanahu wa taala kelawan mlebu mongko manjing roh saking yafuh tegese umbun-umbunan. Maka setelah diperintahkan begitu, dipaksa tadi, maka lalu roh masuk dari ubun-ubun. Mongko manjing ing dalam utek, mongko nuli mubeng roh ana ing utek kira-kira 200 tahun, mongko nuli medun roh maring net. Maka lalu setelah ubun-ubun masuk ke dalam otak dan di situ berputar-putar selama 200 tahun, lalu setelah itu turun ke mata.
kedua mata. Mongko nuli ningali Adam marang jasate kabeh hale ijih rupa lemah sol-sol. Mulane mengkono supaya besok nalika nemu kamulyan aja lali asale lemah ina kelawan weruh dhewe. Lalu ketika mata itu melihat dirinya sendiri, jadi rohnya Nabi Adam melihat dirinya sendiri dengan matanya, masih berupa tanah yang tembikar, itu untuk mengingatkan bahwa nanti kalau sudah mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan, jangan sampai lupa bahwa asalnya itu adalah asalnya itu adalah tanah, sebagaimana yang sudah dilihat sendiri. Mongko nuli mudhun roh marang irunge Adam, mongko nuli waing Adam, mongko nuli roh. Den dunaken marang lisan sarta den wurui muji mongko dadi ngucap Adam alhamdulillahirabbil alamin. Mongko iki kalimah wiwitane pengucape Sayyidina Abuna Adam alaihi salam. Lalu roh itu turun lagi ke hidung dan dia lalu bersin. Lalu roh turun lagi ke lidah, dan dari situ setelah bersin tadi, Adam mengucapkan segala puji bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Jadi itulah ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Mongko nuli jawab Rabbul Alamin yarhamuka rabbuka ya Aba Muhammad lihadza khalaqtuka walirrahmati khalaqtuka sabaqat rahmati ghadabi. Lalu Allah menjawab, Tuhanmu mengasihimu, atau semoga Tuhanmu mengasihimu, wahai bapaknya Muhammad. Untuk inilah kau diciptakan, dan untuk kasih sayanglah aku menciptakanmu, dan rahmatku mendahului kemarahanku. Mongko nuli temurun roh marang dodo sarta lumaku roh, mongko nuli tumindak Adam arep jumeneng adeg, mongko ikulah artine khalaqal insana min ajal. Mongko tatkalane tumeka roh marang weteng, mongko kepingin Adam marang to'am, mongko iku awite mlebu hirs ing dalem wetenge Adam. Maka lalu roh itu turun lagi ke dada, lalu berjalan, ya. Maka lalu dan ingin berjalan, dan lalu Adam berjalan, mau berdiri gitu, mau berdiri untuk berjalan. Nah itulah artinya manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Maka ketika roh sudah sampai ke perut, tadi baru sampai dada sudah mau berjalan, lalu sampai perut, maka lalu kepingin makan, dan itulah mulanya ada rasa loba di dalam perut perut Adam atau perut manusia. Ya. Kelihatannya itu masih panjang. Jadi mungkin sampai di sini saja kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon